Lu nggak gila kan? Itulah cinta. Bisa ngalahin segalanya. Dan ini kesepakatan kita bersama. Oke? Kita mulai sekarang. Dengar ya, Lid. Hidup gue sama Toro ada di dalam peluru ini. Yang akan gue taruh dan konsekuens. Siapa yang hidup jadi pacar. Tapi gue gak pernah setuju dengan cara kayak gini, Indra. Dengar ya, Lid. Gue sama Toro cinta sama lo. Dan lo gak bisa milih antara gue itu Toro. Indra, simpan khotbah lu di akhirat nanti. Kita mulai sekarang. Belum. Cepat. Lo beruntung. Nih, giliran lo. Hiburan buat monobil meleset 1 inci. Maksud lu apa? Di antara kita tidak ada yang selama ini kita telah dibodohi oleh Lydia. Banget sih Jess endingnya. Iya, sengaja sih gue bikin black drama kayak gitu. Jadi peristiwa malam mereka itu bakal mereka simpan selama-lamanya. Terus ini kapan mau dikirim? Ntar sore paling gue kirim email ke Mbak Ina. Tapi menurut lo judul yang bagus tuh kira-kira apa ya? Izinkan aku membunuhmu. Ini sih udah bagus ya judulnya. Tapi kalau sepotong kematian untuk cinta gimana? Sepotong kematian untuk cinta. Ya tapi terserah lo sih, lo kan penulisnya. Jess, novel baru lo dimuat di majalah. Hah, yang mana lah? Thank you ya. Gue tadi lagi liat majalah seberang kampus Jess. Aha. Terus gue liat nama lo kan. Judulnya itu Bulan Hitam di Hatimu ya? Iya, itu judul novel gue. Gila cepet banget ya, kayak baru 2 minggu kemarin deh gue kirim. Iya ya, biasanya kan sebulan atau lebih gitu baru diterbitin. Weh, karyanya Jessie itu terlalu keren kalau nunggu lama dimuatnya. Cara penulis papan atas ya kan? Setuju gue. Novel perdananya menggebrak dunia sastra Indonesia. 10.000 cetakan pertama, kedua, ketiga habis semuanya. Bulan depan masuk cetakan keempat. Pasti habis lagi tuh Jess. Kesuksesan itu gak lepas dari faktor keberuntungan nih. Bukan gitu. Kan cerita lo bagus, unik. Terus Jess, gue sempet ngeliat resensi novel lo di koran. Lu tuh dipuja habis-habisan Jess. Lu kayaknya mesti bikin novel baru deh. Ya, tapi kan gue sukses juga gak lepas dari support lo berdua. Makasih ya. Coba gue lihat, gue belum baca. Ceritanya soal apaan sih? Emang belum tahu? Belum. Itu cerita tentang cewek yang bunuh diri lompat dari gedung. Pasti karena hamil di luar nikah. Kan, jadi ceritanya itu cewek yang bunuh diri karena diperkosa sama bokap kandungnya sendiri. Wow, ceritanya keren banget dong. Baca dong makanya. Mau baca juga? Belum. Halo? Oh, iya Mbak Ye. Saya pasti datang kok. Makasih konfirmasinya ya. Ya, bye. Siapa Jess? Ini ada infotainment mau wawancara soal novel perdana gue. Tapi gue deg-degan nih, temenin ya. Beres. Bener ya, temenin ya. Aduh, Apa sih nggak buat lu Jess, ya kan? saja. Baiklah, kalau begitu saya kembali ke ruangan saya.
Makasih ya, Pak. Ya, sampai ketemu lagi. Makasih, Pak. Selamat siang, Pak. Iya, selamat siang. Fer, Hei, lo punya waktu sebentar aja nggak buat gue? yang sebentar. Lama juga gue kasih. Oke, kalau gitu lo baca cerpen gue, lo komentarin. Cuma 5 halaman kok, spasi single. Tuh kan, lu pasti deh. Pasti selalu pakai spasi single. Mata tuh keburu loyo duluan sebelum selesai baca, Fer. Pakai spasi double dong, kok nggak spasi 1,5 gitu. Jadi kelihatan jarak renggangnya. Ya udah, ya ntar gue ubah. Oh ya, ini judulnya Tergoda Cinta Pria Lain. Gimana? Nggak banget judulnya, Fer. Lo kalau bikin judul tuh kayak si Jessie, judulnya bagus-bagus. Itu judul sementara kok. Nggak bagus, Fer. Terus terang ya, parah banget. Tapi kan lo baru baca awalnya, belum semuanya. Ya, gue baru baca segini aja udah males nerusinnya, Fer. Gue ngerjain itu 5 hari doang loh. Ya sih ngerjain cerpen 5 jam tapi oke hasil. Lu jangan ngebandingin gue sama Jessie dong, itu beda. Gue baru belajar. Hargain gue dong. Iya, Fer. Lu jangan sewot gitu dong sama gue. Gue kan ngomong apa adanya. Kalau jelek ya jelek, bagus ya bagus. Dan lo harus siap mental buat terima komentar kayak gitu. Lo lihat aja sih, kalau dia nerima komentar. Pernah kebayang nggak sih bakal seperti ini kejadiannya? Senang sih itu udah pasti banget. Tapi terutama saya berterima kasih sekali kepada Tuhan, keluarga, terus teman-teman juga yang selalu mensupport saya dan mereka nggak pernah capek dan bosan untuk memberikan kontribusi pada pemikiran di setiap karya-karya saya. Sebelum kamu menerbitkan novel, dulu katanya kamu pernah mengirimkan cerpen ke koran ya? Iya. Sampai sekarang masih sering ngirim cerpen ke koran? Masih karena itu salah satu cara untuk selalu tetap eksis di dunia sastra. Boleh tahu nggak sih resepnya sehingga karya-karya kamu ini memikat hati orang untuk membacanya? Saya selalu memberikan ruh di dalam setiap karya saya. Ruh, mungkin bisa dijelasin apa yang dimaksud dengan ruh itu sendiri? Maksudnya gini, setiap orang yang membaca karya saya pengen mereka bisa terbawa atau terhanyut sehingga mereka bisa berempati terhadap karakter atau kisah yang terbawa dalam imajinasi saya, sehingga cerita itu seolah-olah bisa hidup dalam dunia nyata gitu. Jadi itu yang saya namakan ruh gitu. Oke, Mbak Jessie, terima kasih untuk wawancaranya. Terima kasih, Mbak. Itu kenapa? Semua ini cuma kebetulan aja, Jess. Fer, cewek yang bunuh diri di atas gedung kampus kita ini itu sama banget sama tokoh yang gue ceritain di cerpen gue, yang judulnya Bulan Hitam di Hatimu itu loh, yang lo baca. Ya oke lo cuma 90% aja yang mirip. Soalnya tokoh yang gue ceritain di cerpen itu bunuh dirinya di atas kap mobil, bukan di lahan parkir. Tapi lo tenang deh, nggak usah serius ini nanggepinnya. Aneh aja tuh, nggak perasaan gue. Yes. Cewek yang bunuh diri itu namanya Agnes.
Kalau kata anak-anak sih, dia tuh bunuh diri gara-gara stres mikirin janin yang ada di rahimnya, Jess. Hamil maksud lo? Iya. Dan lu tahu siapa yang harus tanggung jawab atas kehamilan dia? Bokapnya sendiri, Jess. Nggak mungkin. Nick, lo yakin informasi ini? Pacar tuh cewek sendiri yang cerita ke gue. Kata dia, itu cewek sempat bilang kalau dia lagi berbadan dua. Dan hasil hubungan incest antara bokap dia sendiri. Gue sih pengennya nggak mau mikirin ini, tapi... Oke lah, Jess. Cerita ini sama banget sama kisah di cerpen lo. Tapi ya udahlah, ngapain sih ngerasa bersalah? Iya Jess, bener kata Vera, lupain aja. Ternyata Roh bisa ngerasuki karya sastra juga ya. Siska. Gue nonton lo tuh di TV. Gue yakin sebentar lagi lo akan jadi santapan infotainment. Selamat deh. Gue khawatir aja mahasiswi yang bunuh diri lompat dari gedung kampus kita itu gara-gara roh yang hidup di cerpen baru lo. Bulan hitam di hatimu. Ya nggak? Lo baca juga ya? Ya iyalah. Gue kan selalu ngikutin perkembangan karya-karya lo. Itu cerpen pertama lo yang dark, gelap banget secara drama. Iya. Iya sih, emang sengaja. Soalnya gue pengen keluar dari tema cinta atau komedi yang biasa gue bikin. Sampah. Maksudnya? Itu novel lo yang paling jelek yang pernah gue baca. Jadi gue bilang sampah. Nggak tahu kalau orang lainnya. Atau sastra. Kebetulan. Ya ampun Jess, lo ini kayak baru kenal si Siska kemarin sore deh. Lo tahu sendiri kan sifat dia itu gimana? Freak, aneh. Jadi wajar dong dia kayak gitu. Dan lo lihat dong, dia punya teman nggak? Nggak kan? Ya kecuali yang sama anehnya kayak si Siska tuh. Gue baru tahu dia suka baca cerpen gue. Ya bahkan dia punya tuh novel perdana lo sis. Hah? Oh iya? Kok lo tahu? Siska sendiri ngeliatin bukunya ke gue. Katanya dia mulas lagi di blog dia. Siska blogger? Iya. Dan menurut gue ya, kayaknya lo boleh deh sekali-sekali ngecek blog-blog dia. Kayaknya udah setahunan ini dia mulai aktif ngeblog. Yuk. Yes. Ban mobil lo kenapa nih? Kayaknya Jess, lihat deh. Kayaknya ada niat jahat sama lo. Gak curiga sama orang ah. Kena goncangan gue jadi kendor kayak gini. Ya kalau kena goncangan sekeras apapun, nggak mungkin bisa kendor kayak gini nih. Yang ini keras. Cuman 2 ini. Udah biarin aja, ini kencengin lagi aja nih. Lo cek deh nih mobil ntar yang ada kenapa-kenapa lagi. Kita jadi ke redaksi majalah itu nggak? Jadi, saya sudah membaca cerpen terbaru kamu yang kamu kirim kemarin lewat email. Suspensi ketegangannya cukup kental sekali ya. Kalau nggak ada perubahan, edisi besok sudah bisa dimuat. Ya kalau itu sih gimana kebiasaan redaksi ini aja Mbak Ina. Ini teman saya Vera. Dia pernah ngirim cerpen juga ke majalah ini.
Terus dia mau tahu tentang tanggapan dari redaksi ini. Karena udah lama juga Mbak Ina, jadi sekalian di sini karena ada Mbak Ina juga. Oh iya. Iya, udah 4 bulan saya kirim, ada 10 judul lah Mbak. Sebentar ya, saya lihat dulu datanya. Oh iya, iya. Maaf sekali ya, Fer. Semua cerpen yang kamu kirim ke majalah kita belum layak dimuat tuh. Sepertinya kamu harus banyak belajar menulis lagi deh. Banyak kekurangannya ya Mbak? Iya. Kalau sedikit sih bisa diperbaiki oleh editor kita. Kayaknya kamu harus belajar deh sama Yesi teman kamu. Iya, ngomong-ngomong saya dipanggil mendadak ke sini ada keperluan apa ya Mbak? Ya, saya akan membuat profil tentang diri kamu untuk majalah kita. Sengaja kamu saya undang kemari. Kebetulan ada sesi pemotretan tuh oleh Mas Samuel. Nanti kamu wawancara ya Mbak Maya di ruang kerjanya. Mau kan? Mau dong. Kan majalah ini juga yang awalnya membesarkan nama kamu. Iya. Makasih ya Mbak. Iya, oke deh. Assalamualaikum, Lara. Halo? Iya, Nik. Iya, gue masih sama Vera. Oh iya, tadi gue diwawancara buat isi kolom profile gitu. Apa? Ntar malam. Ya, boleh. Ya udah, oke, bye. Itu ngajak jalan ntar malam. Kayak berdua. Mana ya? Ya udah, nggak apa-apa lah. Gue pengen bertiga. Tapi kan sekali-sekali berdua juga nggak apa-apa. Serius nggak apa-apa? Serius Jessy, nggak apa-apa. Ya udah deh. Gambar tau. Iya. Ada istirahat dulu, abis itu cek dulu yang lagi. Ya dong, gue tahu bener-bener lagi lo kangen gue. Ya. Jess, lu nyadar gak sih Jess? Penyakit jantung yang sering nyerang profesi penulis itu gara-gara dia tuh jarang gerak, Jess, jarang olahraga dia. Ini tuh dari di dance floor, bukan apa kayak goyang-goyang pakai musik, itu bukan olahraga. Sama aja Jess. Ini kan sama aja olahraga, kaki gerak, pinggul gerak, tangan gerak, kalau perlu hidung juga gerak Jess. Enak aja, mana ada hidung bisa gerak. Ya ada lah. Hidung aja ya kan, sereng kiri, sereng kanan. Hidung gue bukan hidung gajah tau. Aduh, capek. Biasanya kan kita kan bertiga sama Vera kalau kelas ini. Ya, emang kenapa sih Jess berdua? Gak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa sih. Gue pikir tuh ada hal yang penting mau diomongin sama gue. Ya lo malah jadi. Tapi gak nyesel kan lo? Ya. Vera, lo ngapain sih? Jess, gue boleh nginep rumah lo nggak? Ya ampun, ngapa lagi sih? Sama nyokap lo lagi ya? Ya gitu deh. Oh iya, kok lo pulang sendiri? Sini kok mana? Bisa di jalan. Lo dari rumah? Enggak, dari makam bokap.
Malam-malam ke makam. Iya. Emangnya ada undang-undang ya? Kalau nyekar ke makam harus siang hari. Nah, yaudah masuk. Asik dong jalan dua sama Niko. Enggak, biasa aja. Malah nggak asik nggak ada lo. Serius. Ya udah deh, jangan dengerin aneh-aneh. Thank you. Nih, udah baca cerpen terbaru gue belum? Udah tamat lo ceritanya. Oh ya? Oke. Gimana menurut lo? Sadis. Gila ide lo. Gue gak nyangka ya, penulis romantis kayak lo bisa juga nulis pembunuhan kayak gini. Ya bisa lah, tapi imajinasi aja. Tapi ya, gue baca tulisan lo ini, itu kayak bukan lo yang nulis. Ya maksud gue, lo, tapi bukan versi kayak lo. Emangnya lo mau alih style jadi penulis suspense thriller gitu ya? Enggak fair. Gue kan orangnya suka explore, jadi suka nyobain hal-hal baru. Nah sekarang tuh mood gue emang lagi pengen banget bikin cerita temanya pembunuhan, jadi suspense thriller gitu sih. Nah pas lo baca, kerasa ada ruh nggak nih di tulisan gue? Kerasa banget. Kayak gue pernah ngelakuin ya. Yang gue gak nyangka tuh, kok lo bisa nulis kayak gini gitu? Ya sebenarnya sih gue dapet inspirasi dari berita kriminal. Selebihnya imajinasi gue aja yang main. Tapi ini gue belum selesai sama judulnya. Apa ya menurut lo? Misteri pisau berkarat. Udah cocok sih. Pembunuh berantai yang ngebunuh korbannya terus ninggalin pisau berkaratnya di tubuhnya. Targetnya cewek. Pembunuhnya juga cewek. Sumpah, ini keren banget, Jess. Masa sih? Iya. Iya. Kalau gue sih, Lo kenapa sih? tadi pas di kamar, gue dengar suara berisik dari sini. Terus pas nyampe sini, pintu udah kebuka gitu. Terus tiba-tiba dia mukul kepala gue dan pandangan gue gelap, Jess. Lo pingsan? Lo ngeliat orangnya? Gue nggak lihat, tapi gue rasa rampok deh. Jadi masuk yuk. Jess, itu apaan? Apaan sih? Terus ada di rumah. Oke lo. Siap hadapi malaikat maut kirimanku. Gue rasa ada yang sirik sama kesuksesan lo deh. Gue gak pernah jahat sama orang, Fer. Tapi gue curiga ya.
orang yang ngirim novel lo ini sama yang pesenin mobil lo kemarin. Siapa ya? Ya udahlah, hati-hati aja ya. Ini dia kepala gue berat banget nih. Baiklah kalau gitu, nanti tinggal saya siapin surat-suratnya ya Pak. Oh begitu ya Bu ya. Kalau begitu saya tunggu kabarnya Bu ya. Iya. Baiklah Bu, kalau begitu saya permisi Bu. Oh iya, makasih. Terima kasih Bu ya. Mari. Mari, Bu. Mari Pak. Mereka siapa, Ma? Kamu kemana aja semalaman? Dari rumah temen. Kenapa pulang? Minggat aja sekalian. Mama ini kenapa sih selalu aja cari gara-gara? Ma, mereka itu ada urusan apa? Mereka itu calon pembeli. Calon pembeli. Emang jual apaan? Mama mau ngejual kos-kosan kita yang di sana. Ma, Mama tahu sendiri kan itu salah satu wasiat dari Papa. Dan Papa mau kita ngejaga itu. Lagian juga Mama tahu sendiri kan. Kita hidupnya dari apa? Dari hasil kos-kosan itu, Ma. Sok tahu kamu. Kos-kosan itu sudah jarang peminatnya. 5 pintu yang ada penghuninya cuma 1 pintu. Lagian bangunannya juga udah nggak layak. Ya tapi kan ada Mas Tejo yang rawatnya. Pokoknya keputusan Mama akan segera jual kos-kosan itu. Titik. Ma, tapi Nick, kok gue ngerasa ada yang ganggu hidup gue? Maksud lo? Aneh aja. Kemarin baut mobil gue ada yang ngendorin. Terus semalam ada yang nganterin novel dengan tulisan tangan yang ngancem. Karena sampai pingsan atau nggak dipukul sama tuh orang. Ini lu baca deh halaman depan setelah cover. Mas. Kenapa Mas? Mas, Mbak, ada. Ada apaan? Ada. Mas. Yes. Sumpah Nick, itu mirip banget Nick. Kematian mahasiswa itu mirip banget sama bagian cerita di cerpen gue. Gue belum baca. Belum dimuat, tadi pagi baru gue kirim via email. Ya, terus masalahnya apa Jess? Gue sendiri juga bingung. Campur aduk tau gak semuanya. Karena cerpen gue itu pisau yang ngebunuh dan masih tertancap di mayat mahasiswa itu juga karatan. Sama banget yang jadi sama polisi tadi. Lokasinya juga sama lagi di kampus. Ya udah Jess, lo tenang aja, lo santai ya. Apa apa ya? Aduh, kenapa sih gue beruntung kayak gini? Jess. Roh yang lo tiup ke dalam karya lo ternyata benar-benar ampuh ya Jess. Kematian mahasiswa itu sesuai banget sama cerpen baru lo. Gue jadi makin semangat nulis di blog gue tentang lo. Lo tuh didiemin ngelunjak ya.
Tahu dari mana cerpen terbaru gue? Iya tahu dong. Apa sih yang gue nggak tahu tentang lo? Gue selalu nulis macam-macam soal gue. Itu blog pribadi gue, buku harian online punya gue. Jadi gue mau nulis apa di situ lo nggak bisa ngelarang dong. Dan asal lo tahu ya, member di blog gue tuh udah kesebar ke seluruh Indonesia, bahkan ke dunia, Jess. Dan topik yang lagi seru-serunya dibahas seputar lo. Lo bisa sembarangan sis. Harusnya minta izin dulu sama gue. Terus kalau gue mau ngebahas seputar Barack Obama, gue mesti terbang dulu ke Gedung Putih. Nggak gitu dong. Bebas-bebas aja kan? Katanya penulis hebat, bestseller. Kok wawasannya cetek banget sih? Gue nggak tahu alasan lo apa ya, sinis banget sama gue. Sinis? Ya enggak lah, Jess. Lo gak pernah nyakitin gue kok. Cuma gue lebih suka aja kalau hidup ini kita jalanin dengan sikap yang lebih ekstrim. Artinya, lo baik sama gue, belum tentu ada balasan kebaikan dari gue. Persis banget, Fer. Pembunuhan berantai dan pisau itu masih berkarat di tubuh korban. Cuman pas yang ngancam emang gak ada di cerpen gue, tapi bikin gue pusing. Jess, terlalu naif banget coba kalau lo sangkut pautkan kejadian nyata sama cerita yang ada di cerpen lo. Yang ada lo tambah stres ntar. Gue harus cari tahu kenapa. Ya terserah lo sih, tapi menurut gue nggak usah lah. Lo tau gak? Barusan gue habis dari warnet. Gue penasaran banget pengen lihat buku harian online si Siska. Dan di sana gue lihat cerpen gue yang judulnya Misteri Pisau Berkarat di blognya Siska. Dan itu bisa dinulis secara bebas lagi. Gue gak pernah ngasih tau ngirimin dia kok. Yakin lo? Ya yakin lah. Gue kelakuannya aja males banget. Mungkin aja itu kerjaan hacker. Maksud lo Siska jadi hacker gitu? Ya bisa aja. Kalau misalnya pas lo lagi online nih, terus dia masuk ke email lo, terus dia nyolong naskah lo, mungkin kali ya. Ya udahlah. Terus nyokap lo gimana? Masih rese? Masih banget tau gak? Bete gue. Ya udahlah, nanti kalau ketemu gue cerita. Jadi kalau ada apa-apa, telepon aja ya. Take care dah. Jess, emang bener ya? Mayat mahasiswa cewek yang tadi ditemuin di gudang itu sama persis sama siapa yang lo bikin. Kalau punya pikiran kayak gitu sih? Gue dikasih tau Siska, pembunuhan berantai, pisau berkarat, mahasiswa cewek, semuanya sama persis, Jess. Itu cuma kebetulan aja kok. Gue gak mau mati kayak dia. Dia sahabat gue, Angie. Aduh, kalau seumpama semua ancaman-ancaman itu ada, lo harusnya gak perlu kan bikin cerpen yang ceritanya kayak begituan. Lo Gimana kemarin canda itu? Kamu berhasil nembak nggak? Sukses, Mas. Wih, Kita udah janjian. waduh, mantep kamu dok. Kamu tuh kalau wedoan menang tenang. Kayaknya ada yang lewat. Paling hantu, Mas. Kamu tuh kok mana takutin saya? Sembarangan aja kalau ngomong. jemput aku ya, Say. Iya, kuliah malam. Baru aja selesai. Cepetan ya. Jemput aku di depan gerbang kampus ya. Oke, bye.
Dok, kamu dengar gak suara teriakan tadi? Kayaknya dari dalam kampus, Mas. Biasa cek dulu, Mas. Lu. Entar dulu. Kamu tuh main cak-cek sembarangan aja. Terus saya di sini sama siapa? Kamu tuh udah tahu saya takut. Ya, sampean nunggu di pos sama catur ini. Udah saya tinggal dulu ah. Dok. Gawat, Mas. Sebentar, Mas. Dok. Malah. Makasih udah datang. Lu baik-baik aja kan, Jess? Takut banget gue. Ya udah, kan sekarang gue di sini. Lu tenang aja, Jess ya. Lu lagi sibuk ngapain tadi? Lagi nulis cerpen, tapi nggak bisa konsentrasi. Gue takut banget orang yang dalam tuh kesini lagi. Gue nggak tahu dia mau ngapain. Yang pasti malam ini gue nggak mau sendirian. Yaudah masuk deh. Gue minum dulu ya. Biasanya gue gak masak apa-apa deh. Bika! Kenapa, Jess? Nulis sendiri deh. Nggak nulis cepetan. Gak salah liatin gue. Wah, ini pasti ada orang yang masuk. Jess, tulisan itu kayaknya buat lo deh, Jess. 3 tikus untuk 3 hari lagi kematian. Jess, kejadian aneh kayak gini ada kemiripannya gak, Jess, sama cerpen lo? Nggak ada, Nick. Gue nggak pernah punya imajinasi liar kayak gini tuh, nggak pernah. Masalah baut ban mobil gue yang kendor, terus ada novel yang datang tiba-tiba ke rumah gue dengan surat ancaman, itu nggak pernah nih, kecuali di kampus. Kenapa dia ngelakuin ini ya, Jess? Kalau Tahu gue. Tahu, gue takut banget. Gue takut deh. udah, Jess. Jessie. Iya, aku baik-baik aja kok, Pak. Ya, aku juga kangen kok. Antaran aja ke rumahnya. Ntar kalau aku lagi liburan semester deh, aku mudik ke sana, ya. Ya kalau aku nggak dilepas kayak gini, kapan mandirinya? Iya, aku juga kangen kok sama semuanya. Ya udah, salam buat semuanya ya. Dah. Laporan gue, Jess. Dinding dapur lo udah bersih, tikus-tikus udah gue kubur, beres. Makasih ya. Tadi siapa, Jess? Orang tua lo? Iya, mereka kangen sama gue, pengen kesini.
Cuma tantaran aja deh. Lagi ada masalah teror misterius kayak gini kan ribet juga ntar. Gue ikut perhatiin aja sih. Gue bakal menjaga lo Jess semampu gue. Jess, ini pertanyaan gue, lu jangan tersinggung ya. Lu pernah nggak ngatain atau nyumpain orang secara belak-belakan kayak gitu? Nggak tahu ya, gue lupa. Kenapa? Mau ngehubungin ini dengan masalah gue ya? Enggak Jess, enggak. Malu jangan tersinggung kayak gitu Jess. Ya gue cuma pengen bantu nyari solusi aja. Sorry kalau tersinggung. Nggak apa-apa kok. Justru gue seneng kalau lo care sama gue. Yes. Gue Halo? Halo Jess, lo nggak apa-apa kan? Iya ya, baik-baik aja. Ada Niko kok di sini. Niko, ngapain dia malam-malam ke rumah lo? Gue sewa dia jadi bodyguard gue. Bagus lah. Fer, orang yang gak jelas kader gue itu tadi datang lagi ke rumah. Dia ngasih tikus got 3 biji dan ngasih tulisan di rumah gue. Oh ya? Terus bunyi pesannya apaan? 3 tikus got untuk 3 hari lagi kematian. Ya Tuhan. Jess, orang itu berarti udah punya planning buat melenyapkan lo. 3 ekor tikus. Itu bisa aja hitungan waktu kematian lo 3 hari ke depan, Jess. Ini udah gak bisa dianggap enteng lagi, tau gak? Woi, siapa lo? Woi! pelakunya pasti cewek Jess. Ngerasa punya lo nggak? Lo yakin jepitan itu emang jatuh dari kepala dia? Lihat langsung sih enggak Jess, tapi feeling gua aja. Yang pakai jepit rambut kan cuma cewek. Punya lo bukan. Siapa lagi coba?
kejadian penuh teka-teki ini mengarah ke lu, Jess. Gue penasaran banget sama kemiripan cara mati mereka dengan cerpen gue. Kok bisa kayak gitu ya? Yang jelas sih ada orang yang benci banget sama lo. Dia tuh pengen nyoba ganggu ketenangan lu secara pelan-pelan. Tapi yang gue bingung, apa dia sendiri, berdua, atau lebih gue gak tahu. Hidup gue 3 hari lagi nih. Pembunuh itu udah nyusun rencana kematian gue di hari ketiga. Dan siapapun orang itu, nyawa gue udah direncanain tapi nggak tahu kapan berakhirnya. Mungkin setelah gue mati dia akan hidup bahagia. Karena cuma gue orang yang dia benci, nggak ada lagi. Lu gak bakal kenapa-napa kok, Jess. Keberhasilan gue dibalas sama kematian. Ngomong apa sih? Nih, Jesse kenapa? Jess. Jess kenapa? Cerita dong. Gue gak boleh jadi manusia yang lemah. Jess. Mungkin si Jesse pengen sendiri dulu, kan. Itu semalam gak bisa tidur, gara-gara mikirin 3 tikus got yang direbus. Nah, apaan sih ini sebenarnya? Sorry, Fer. Gue pengen lo tahu tentang ini. Sorry. Cepet rambut. Semalam gue hampir aja nangkep orang yang nerobos rumah si Jesse. Tapi dia kabur. Dan dia lupa jepit rambut jatuh. Gue pernah lihat nih kita. Iya, dia sering make. Nick, ini tuh udah pasangannya. Siapa? Ini kan? Cepetan 10 menit lagi deh selesai latihan. Tapi kalau ternyata lo salah gimana, Fer? Udah, lo percaya aja sama gue. Cepetan. Rasanya banget sih ngoprek-ngoprek tas orang. Sorry sis. Lo berdua tuh bisa gue laporin satpam, tau gak? Sorry. Tas gue gak ada apa-apanya. Gila lo. Lo kelamaan sih, gagal deh. Kelamaan ya? Bener juga lo. Udah, sekarang kita lapor ke polisi. Rencana gue nggak gitu, Fer. Gue mesti yakin dulu barang ini milik Siska atau bukan. Loh, tapi ini kan udah ada buktinya. Kan baru bukti. Kebenaran kan kita nggak tahu, Fer. Kalau asal laporan sih gampang, Fer. Tapi kalau kita salah gimana? Kita yang dituntut, pencemaran nama baik, ya kan? Ya udah, terus gimana? Gue harus dengar langsung penjelasan dari si Siska. Habis itu baru kita bawa ke kantor polisi. Ya udah, kapan?
Saudara Jesse, Iya. kami sudah mendapat izin dari pihak rektorat untuk membawa Anda ke kantor polisi untuk kami interogasi. Ada masalah apa ya? Nanti kita bicarakan di kantor polisi. Ikut kami sekarang. Saudara Jesse, mari. Waktu kami tidak banyak. Banyak pertanyaan yang akan kami ajukan pada Anda berkaitan dengan kematian 3 mahasiswa di kampus ini. 3? Setahu saya cuma ada 2 kok, Pak. Tadi pagi kami menemukan mayat mahasiswa lain di kampus ini. Bernama Kania. Saudara kenal? Kania. Gue bebek aja kok. Gue diminta keterangan, gak ada yang serius. Pak, teman saya nggak diapa-apain kan? Oh tidak, dia hanya sebagai saksi. Tapi dasarnya apa Pak dia sebagai saksi? Bikin atau apa-apa? Kami hanya melakukan segala kemungkinan yang ada untuk mengumpulkan data serta bahan penyelidikan data. Oke? Mari mobil gue. Langsung deh. Hati Jess. Yes. Apa-apaan sih nih? Kita berdua mau tahu penjelasan dari lo. Ini punya lo bukan? Iya, itu punya gue. Nemu di mana lo? Lepasin nggak? Gue lepasin kalau lo udah ngaku. Aku apaan sih? Lo kan yang selama ini neror Jesse. Jangan asal nuduh deh lo. Lo kan yang ngedorin baut ban mobil Jesse, ngirimin novel perdana Jesse dengan ancaman siap-siap hadapi malaikat maut kirimanku. Tikus got yang direbus itu kiriman lo juga kan? Dengan tulisan di dinding, 3 tikus got untuk 3 hari lagi kematian. Dan jepit rambut ini, gue temuin dari orang yang menyusup rumah Jesse. Dan orang itu lo kan? Kalian salah orang. Lo ngaku nggak kalau lo yang ngerjain Jesse? Jawab. Oh. Iya, gue. Kata-kata lo udah kerekam di handphone gue sis. Dan lo harus tanggung jawab perbuatan lo di aparat hukum. Ya udah sekarang jelasin. Kenapa lo ngerjain Jesse? Jawab. Lo gak perlu sekejam itu kali. Ya tapi ini. Kita bawa aja ke kantor polisi. Nanti juga buka mulut ya. Ya udah ayo. Gue mau beser dulu. Beser aja di sini. Lo aja. Gue masih punya malu. Stop. Udah lo anterin deh. Ya. Bukain. Yaudah cepetan. Ayo. Fer. Iya. Cepet. Niko, Siska kabur.
Dia udah mati, Fer. Ya Tuhan. Kecelakaan ini nggak seharusnya terjadi sama Siska, Fer. Iya, aku juga nyesel banget. Tapi ya udahlah, kita ambil hikmahnya aja. Yang penting sekarang udah nggak ada lagi yang neror-neror Jessie. Belum, Fer. Masih ada satu lagi. Orang yang bunuh teman-teman kita di kampus pakai pisau berkarat. Akhir-akhir ini ada 2 orang yang bikin Jessie nggak tenang. Siska dan satu lagi pembunuh berantai itu. Nick, lo pernah dengar nggak tentang seorang penulis ngelakuin apa aja untuk ngedapetin penghayatan dalam cerita dia? Iya, dia masuk dalam karakter yang dibuat sendiri. Lo pernah dengar nggak? Gue ngerti maksud lo. Misalkan karakternya gembel, penulis observasi, terus bertingkah seakan-akan itu gembel beneran gitu kan? Itu maksud gue ya. Tapi nggak mungkin banget Jessie punya gagasan gila kayak gitu, Fer. Oke, Jessie idealis, tapi masih wajar. Mustahil banget. Demi menghayati karakter pembunuh, Jessie jadi pembunuh beneran tuh nggak mungkin. Ya, ini kan seumpamanya. Iya, gue ngerti maksud lo. Nick, lo tuh suka ya sama Jessie? Gue juga suka sama lo. Bukan gitu maksud gue. Suka dalam tanda kutip. Cinta. Iya. Gue cinta sama Jessie. Karena dia penulis. Awalnya sih gue emang suka sama tulisan-tulisannya Jessie. Tapi sekarang udah gak penting, Fer. Gue suka dia dari sini. Ya udah kalau gitu. Makasih ya udah nganterin. Hati-hati. Baiklah, kami pikir cukup. Tapi nanti saudara akan kami panggil kembali. Maaf sudah menyita waktu saudara. Terus terang ya Pak, saya nggak suka cara Bapak minta kesaksian saya lewat cara kayak gini. Kan bisa dengan surat panggilan. Nggak usah jemput saya ke kampus. Temen saya banyak yang lihat Pak, malu. Tapi mereka ngiranya negatif lagi. Sekali lagi maaf, kami hanya ingin proses verbal berlangsung cepat. Jess? Gimana, Jess? Oh, syukur ya, Jess. Lu sekarang di mana? Oke, lu langsung ke sana ya, Jess ya. Oke, bye. Roti selai kacang lah. Kangen ya. Jess. Gue mau ngomong sesuatu, Jess, sama lo. Serius amat pagi-pagi. Ngomong apaan? Kamu ngajak dari cewek gue. Gue udah mendem perasaan ini ke lo, Jess, udah lama. Gue gak bisa. Kenapa, Jess? Kita kan kenal udah lama. Gue suka sama lo. Gue sayang sama lo. Tapi gue gak bisa nyampurin antara cinta dan persahabatan. Dan gue sayangin lo tuh gak bisa kayak sama pacar. Mana?
Bangun. Ada apaan sih, Ma? Mana? Mana kalung mama yang hilang? Cepat kembalikan. Loh, kok tanya Vera? Ya Vera mana tahu. Terus kalung itu hilang sendiri. Emang ini kalung itu punya kaki? Emangnya Vera maling? Kemarin kalung itu masih ada. Sekarang tiba-tiba hilang. Aneh kan? Mama nyimpen perhiasan itu di tempat yang paling aman. Yang tahu tempatnya Mama, Tita, dan kamu. Dan asal kamu tahu, Tita nggak mungkin nyolong kalung itu. Siapa lagi kalau bukan kamu? Hah? Tita lagi. Tita itu udah nggak ada, Ma. Tita udah mati. Diam! Tita masih hidup. Kamu yang udah mati. Mana? Kembalikan cepat. Ma, nggak ada kalungnya. Ma, jangan diberantakin dong. Ini udah disetrika, Ma. Ma, Kembaliin kalung mama cepat. bukan Vera, Ma. Dasar kamu maling ya. Ah. Si boxer gua. Apa itu? Ngapain ikut-ikut TV? Musik box udah usang, murahan. Yang penting kamu cari itu adalah kalung mas mama 24 karat murni 10 gram. Itu yang kamu cari. Asal Mama tahu ya. Ini tuh sangat berharga buat Vera. Ini hadiah dari almarhum Papa sama Mama. Ngertiin dong. Itu musik box gak berguna. Sama sama kamu, anak gak berguna. Sekarang Mama keluar. Keluar, Ma! Dasar lakukan. Gue cari di kelas, ternyata lo di sini. Udah dengar berita dari Niko kan? Gue heran, Fer. Kayaknya gue gak pernah musik di depan orang, gak pernah usil. Apalagi sampai bikin masalah sama Siska. Udahlah, gak usah dipikirin. Siska itu udah pergi untuk selamanya. Dan sekarang lo bisa tenang lagi nulis ya. Masih ada yang belum. Ada satu yang bikin gue pusing, ganggu pikiran gue terus. Lo masih kan? Pembunuhan yang terjadi itu semuanya mirip banget sama cerita cerpen gue. Mungkin gak sih cerpen gue ada mistisnya? Ya nggak mungkin lah, Jess. Lu tuh pertanyaannya bodoh banget sih. Ya tapi kenapa semua kejadiannya tuh sama banget? Itu yang bikin gue bingung. Oke ya. Sekarang lo mulai coba nulis lagi. Terus kita lihat ntar nih, ceritanya sama nggak sama kejadian nyata. Ya tapi gue baca dulu ya. Pengumuman. Setiap aktivitas akademika ditekankan berhati-hati atau was-was berkaitan dengan dugaan adanya kasus pembunuhan berantai yang hingga saat ini masih dalam penyelidikan aparat hukum. Dan sampai situasi dinyatakan aman, kegiatan kuliah di malam hari ditiadakan. Mata kuliah terakhir hanya sampai pukul 5 sore. Gue curiga, cerpen terakhirnya Jessie ada unsur gaibnya gitu. Ngarang lo. Bisa aja lagi cara pengen dapat sensasi. Penulisnya aja tidak sama dengan jin kafir gitu. Lo nonton gak wawancara Jessie di Infotainment?
Jesse ngomong kalau setiap karyanya itu ditiupkan oleh roh. Nah, roh yang dimaksud itu pastinya jin. Iya, tapi lu jangan naif gitu dong cara menafsirkannya. Pakai bawa jin segala lagi lu. Halo Jess. Ada sesuatu yang mencurigakan ya di email gue. Di email lo? Mencurigakan gimana maksud lo? Lo bisa kesini nggak kalau nggak ada kuliah? Iya, gue kan ya. Oh, itu semua bisa diatur, Pak. Yang penting harganya cocok segitu ya, Pak. Baik-baik. Besok pagi saya tunggu di rumah supaya sama-sama kita bisa meninjau ke tempat kos-kosannya. Oh, enggak. Enggak masalah. Rumah itu sepenuhnya hak milik saya. Iya, sertifikatnya, hak milik bangunan semuanya lengkap kok, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Akhirnya ada juga yang serius mau beli. Kok bisa kekunci begini? Siapa yang kunci ini? Buka! Loh, bisa kunci begini? Siapa yang kunci? Kok kunci sih? Buka! Siapa yang kunci? Buka! Buka, siapa yang kunci? Gue yakin banget gue gak pernah ngirim cerpen gue ke email itu, batmanjutek@yahoo.com. Sumpah gue gak pernah ngirim. Dan itu ketahuannya gak sengaja pas gue ngecek box kiriman keluar. Kok bisa ya kirimin ke alamat itu? Ada nggak Jess yang pakai internet di jam-jam segitu? Nggak ada deh. Aduh, sumpah deh gue nggak tenang tuh, jadinya konsentrasi aja buat bikin cerpen lagi. Tadi aja ada penerbit telepon gue minta dibikin cerita temanya suspense thriller. Dia minta dibikin sinopsis dulu. Mood gue nggak bisa nih, lemes banget. Jess, mau nggak? Gue mintain tolong temen gue biar dicek email itu email siapa. Emang bisa? Ya ada lah. Jadi temen gue itu jago banget sama komputer. Dia itu hacker Jess. Asal lo tau ya. Dia itu pernah ngebobol sistem pertahanan Dev Hankam kita. Di situ dia nemuin Jess foto dan daftar nama siapa aja orang yang dicurigai kaki tangan teroris. Salah satunya konglomerat negeri ini Jess. Yang bener loh. Kalau lo ngeliat foto juga lo tahu. Canggih banget ya. Anak kampus kita? Bukan. Anak SMP kelas 1. Serius SMP kelas 1? Siapa ya? Bapak Tejo. Ya, saya sendiri. Atas nama undang-undang dan surat perintah, Bapak kami tahan sehubungan kasus pembunuhan 3 mahasiswa di Universitas Bakti Nusantara. Kok bisa saya? Kami menemukan bukti kesesuaian pada sidik jari Anda. Saya tidak terlibat apa-apa. Nanti kita buktikan apakah Bapak bersalah atau tidak. Ayo, tangkap. Turun, Pak. Siap, dah. Turun. Ayo ikut. Udah nggak usah pakai sendal. Coba. Hei, berhenti. Hei, Tejo, berhenti. Hei, Tejo, berhenti kamu. Hei, Tejo, berhenti. Berhenti. Tejo. Tejo, berhenti.
Asik kayak cerpennya udah kelar? Belum sih, belum nemuin ending yang pas. Tapi kalau baca aja. Oke, yuk, ya. Jess, lu nulisnya di sini, nggak di kamar? Sama aja kok. Yang penting konsentrasinya. Sambil nungguin Niko kan? Niko mau kesini? Iya. Gue mau curhat deh sama lo. Niko udah nembak gue. Terus jawaban lo apaan? Hah? Jess, jawabannya apaan? Iya. Masih ragu sih guenya. Lo suka nggak sama Niko? Susah juga ngejelasinnya. Katanya mau curhat. Emangnya lo udah nggak percaya lagi ya sama sahabat lo ini? Ya jujur aja, Jess, gue sih nggak apa-apa. Lo curhat dong. Aduh, jadi gue jadi nggak konsen. Lo suka nggak sama Niko? Iya, suka sih, cuma karena masih ragu jadi gue ngeles sama dia. Gue bilang ya gue cuma anggap dia sahabat, nggak lebih. Ya ampun, ngapain sih mesti ngebohongin perasaan lo sendiri, Jess? Nggak enak lah sama lo, ntar lo kesinggung lagi. Sama gue? Jess, ya ampun, gue tuh udah cukup berterima kasih lo bertengah rasa sama gue. Iya, setidaknya lo jujur dong sama perasaan lo sendiri. Gue gak apa-apa kok. Lo happy, gue happy. Oke, sekarang cerpen setengah matang lo mana? Mantel setengah matang. Ya udah, ringkasnya gini. Jadi ceritanya tentang persahabatan dua cewek. Namanya Monik sama Rahel. Persahabatan mereka ini teruji karena mereka mencintai cowok yang sama. Si Monik ini gak rela kalau si cowok itu jadian sama si Rahel. Nah, si Monik berusaha banget untuk nyingkirin Rahel dengan segala cara. Caranya? Maksud gue kan biasanya lo tulis tuh trik-triknya. Iya kayak cerpen lo yang kemarin, misteri pisau berkarat, ya kan? Ya gue mentoknya di situ. Mana ya? Ya seenggaknya lo harus selesain endingnya dong, biar lo tahu entar ceritanya itu bakal kejadian nyata apa enggak. Ya setidaknya malam ini. Ya nggak ada segitu dong. Ya udah, oke. Ya kok belum datang nih. Gue beli makanan dulu ya, lu tunggu sini. Terus gue sendirian di rumah, gue ikut lo ah. Ya ntar Niko datang gak ada orang. Punya handphone kan? Lo tinggal SMS ke Niko, bilang kalau udah nyampe, suruh tunggu bentar. Iya. Kepikiran. Gak jelas ini yang konsen gue. Kabar nyokap lo gimana? Baik, tapi ya gitulah, masih suka bertengkar. Sekarang gue sakit hati banget sama dia. Dia ngerusakin musik box pemberian almarhum bokap gue. Sabar ya. Gue udah kebal banget ngadepin dia, Jess. Jess? Jess? Halo, Nick. Jesse, batmanjutek@th.com itu emailnya Siska. Siska? Gue sama temen gue bisa baca inboxnya si Siska. Dan di sana banyak banget namanya Vera sebagai pengirim email, Jess. Dan lo tahu, selama ini Vera yang ngebuat teror-teror itu buat lo. Vera janji bakal beres Siska, supaya Siska mau ngejalanin perintah si Vera. Vera juga tuh yang ngirimin cerpen-cerpen lo ke emailnya si Siska.
Lo yang bener dong, Nik, bikin keterangannya, Nik. Serius? Vera sama Siska itu pura-pura nggak akrab, Jess. Makanya terkesan Siska itu tahu banget soal cerpen lo. Itu karena Vera. Enggak. Gue nggak percaya kalau Vera setega itu. Oke, Jess, nggak apa-apa, gue ngerti. Tapi kita mesti lihat bareng email si Siska. Passwordnya masih gue catet kok. Dan ntar kita harus ngomongin ini sama Vera. Vera lagi sama gue. Hah? Kacau. Jess, lu di mana sekarang? Terus dimakan. Udah, Jess, gini aja. Kalau lo lagi sama Vera, bersikap biasa aja, oke? Gue tunggu lo di rumah ya. Akhirnya lo tahu juga ya, Jess. Apa yang gue dengar dari Niko itu ternyata benar ya. Gimana acting gue? Bagus nggak? Sempurna kan? Hah? Jess, lo boleh unggul dalam penulisan fiksi. Tapi gue lebih pinter dalam acting. Bener kata lo. Tinggal diturunkannya imajinasi, datangnya roh, kun fayakun. Lo masuk dalam takapku. Salah gue apa sih? Hah? Salah gue apa? Sejak kecil, sejak bokap gue meninggal, gue adalah anak tiri yang disia-siakan. Nyokap tiri gue selalu nyiksa gue. Saya nggak ingat wasiat almarhum bapak kamu. Buang kamu ke jalanan. Gue sama Tita sepantaran. Gue selalu aja ditempatin di kamar yang kosong dan kotor. Pantas aja orang tua kamu tuh meninggal melahirkan kamu. Nih, 7 hari 7 malam kamu di sini. Nih. Gue benci banget sama orang-orang di sekitar gue yang lebih unggul dari gue. Akhirnya gue ngerusak boneka kesayangan saudara tiri. Ya udahlah ya, itu masa lalu gue yang tragis. Sekarang rencana akhir gue. Lo harus lenyap dari muka bumi. Harusnya sih bukan gue yang lakuin. Gak bisa kalau kayak gini. Bener. Harusnya bukan gue yang lakuin ini. Harusnya Mas Tejo. Siapa? Mas Tejo. Mas Tejo itu adalah orang kepercayaan bokap. Gue suruh Mas Tejo ngebunuh mahasiswa di kampus gue. Di kampus kita. Ya, ceritanya sama sama cerita yang ada di cerpen lo yang berjudul Misteri Pisau Berkarat. Mas Tejo gue suruh dandan yang aneh biar dia gak ketahuan. Kalau masalah pisau berkarat, itu ide kreatif dia. Dia bikin pisau seolah-olah berkarat. Tapi ide ini gue dapet ya setelah kejadian siswi yang bunuh diri dari gedung kita. Lo inget gak? Tapi itu bukan mula gue ya. Jadi Siska kerja sama-sama lo, gitu? Siska? Pasti.
Cuman saat Miko nemuin Dipit Rambut Siska, gue terpaksa nyusulin Siska. Ya gue gak mau kalau Siska bilang semua rahasia gue ke polisi. Ya keberuntungan di gue, Siska mati saat melarikan diri. Siska minta duit terus sih. Jadi lo bayar Siska juga? Iya? Ya iyalah, Siska gue bayar, Mas Tejo juga gue bayar. Siapa sih yang mau ngelakuin hal beresiko tanpa bayaran? Zaman sekarang gak ada yang gratis, Neng. Ya, karena uang jajan gue gak cukup, terpaksa deh gue curi kalau Mas nyokap tiri gue. Gue jual, gue dapat duit. Gila ya. Gue gak percaya kalau lo ngelakuin ini semua, tau gak sih? Yes, gue ceritain semua. Nanti lo ceritain tuh ke teman-teman lo di sana. Gila, seru banget tuh dapat teman-teman baru. Oh iya, sayang banget ya. Harusnya ya Mas Tejo nih yang lakuin, bukan gue. Tapi karena berhubung Mas Tejo tangkap polisi dan mati, gue yang ngebunuh lo. Maaf ya. Sahabat macam apa lo? Besok gue di belakang, ha? Penulis bestseller kita marah-marah. Yes. Lo ngerasa gak kejadian malam ini sama banget sama cerpen lo yang tadi lo baca? Oh iya. Hah? Sama. Tapi sekarang lo gak tahu endingnya kok. Monik atau Rahel yang mati? Gue tahu, Jess. Pasti Rahel yang mati karena Monik waktu itu. Jess, hari ini hari yang indah buat lo, Ma. Vera mana, Jess? Jess. Kenapa, Jess? Ya. Mbak Jessi, apa benar novel terbaru Mbak yang berjudul Hari yang Indah Untuk Mati itu sesuai dengan kisah nyata? Iya benar. Kasih ya. Halo? Halo Jessi. Siapa ya? Bahkan jurang terdalam dunia sekalipun yang akan mampu ngebunuh diri gue. Era? Jess.
Kita ucapkan itu, kita berjanji untuk berbagi bersama menghidupkan waktu. Semua tangismu, semua senyumku, telah kita jadikan satu. Bagaikan bulan terangi malam yang takkan